Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kembali Sobat Kreatif di channel sederhana ini. Insya Allah channel ini bukan channel untuk menggurui siapapun ya Sobat Kreatif, atau memperlihatkan setiap cara atau teknik yang paling benar di channel sederhana ini. Dan tidak juga untuk memberi contoh siapapun ya, karena saya juga masih belajar. Channel ini saya buat insya Allah untuk belajar bersama-sama, kita pelajari apapun selama itu positif dan tidak merugikan. Dengan harapan yang semoga ada, walau tak banyak ya, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil di setiap isinya, atau bisa kita kembangkan untuk nanti ke depannya ya. Baiklah, tak lupa juga doa terbaik dari seorang pemula buat semuanya, tetap semangat, sehat, sukses, lancar jaya dimanapun berada. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, di tema belajar bareng kita kali ini saya akan coba buat alat bantu untuk kawat benrat untuk mengikat beton seperti itu ya. Saya buat alat sederhana ini karena ada permintaan dari salah satu teman yang mengirimkan gambar alatnya. Kang, saya mau buat alat seperti ini, apakah tahu cara buatnya? Kurang lebih seperti itu ya. Dan jujur saya belum pernah buat dan belum pernah punya juga ya alat yang dimaksud, yang pastinya tidak tahu juga ya cara yang benar untuk membuatnya seperti apa. Kebetulan sebelum saya buat, saya sudah cek juga ya Sobat Kreatif di online shop. Sebetulnya untuk alat seperti ini sudah ada dan banyak dijual, kita tinggal beli dan sudah bisa kita pakai untuk alatnya ya. Tapi untuk mencoba sesuatu yang baru, di sini saya akan coba buat dari bahan-bahan seadanya yang ada aja di tempat saya yang bisa dipakai. Untuk mempelajarinya lebih dalam, siapa tahu ya suatu hari bisa kita kembangkan lebih dari hari ini, lebih dari yang kita buat di hari ini. Oke Sobat Kreatif, saya perjelas setiap urutan kata yang saya uraikan di awal ini semata-mata agar Sobat Kreatif yang baru mengikuti channel sederhana ini bisa paham apa yang saya buat dan bagikan, entah itu alat-alat sederhana, teknik, ornamen, atau apapun yang saya bagikan di channel sederhana ini. Itu tidak jauh dan tidak lebih hanya untuk saya mempelajari pengetahuannya, setiap kesulitan dan tekniknya, dengan harapan ya semoga ada yang bisa dikembangkan untuk nanti ke depannya, atau saya kembangkan sendiri dikit demi sedikit di tiap pembuatannya. Untuk yang sudah lama belajar bareng di channel sederhana ini, insya Allah sudah pasti paham ya dengan apa yang saya maksud. Saya bukan penemu, saya hanya menuangkan beberapa ide pada alat atau teknik yang sudah ada, sambil belajar, sambil menambah pengetahuan saya. Insya Allah bisa dipahami ya Sobat Kreatif. Baiklah, daripada saya semakin gak jelas, kita langsung mulai saja ya. Oke Sobat Kreatif, untuk bahan pertama di sini saya akan pakai besi nako ulir bekas karena saya butuhnya cuma sedikit ya. Kebetulan ada sisa bekas servisan pagar seperti ini di tempat saya. Di sini saya akan ambil bagian yang menurut saya lurus dan tidak terlalu cacat, dan saya akan memotong secukupnya ya, kurang lebih yang akan saya pakai 45 cm-an. Jika sudah saya potong, selanjutnya saya akan coba runcingkan untuk bagian sisi nakonya, untuk nanti saya buat semacam tekukan seperti kail ya pada bagian ujungnya, yang saya fungsikan untuk nantinya untuk pengait dan pengunci kawatnya ya Sobat Kreatif. Baiklah Sobat Kreatif, kurang lebih seperti ini ya, dan seperti yang sudah saya bilang juga, saya akan tekuk bagian ujungnya semacam kail, tapi tidak perlu terlalu nekuk juga ya, agar kita mudah melepas kawatnya ketika sudah terkunci. Untuk bagian ujungnya sudah saya tekuk kurang lebih seperti ini ya untuk bentuknya. Oke, dan sebelum saya akan lanjutkan ke bagian selanjutnya, saya akan bersihkan terlebih dahulu besi nakonya. Seperti yang bisa dilihat di sini ya, masih terbungkus cat dan banyak sekali bekas lasan. Ya karena memang bahan yang dipakai untuk pembuatan alatnya dari bahan bekas ya Sobat Kreatif, dan bagian twist jalur nakonya sangat penting untuk membuat jalur memutar pada alatnya.
Jadi saya akan bersihkan dan membenahi jalur yang cacatnya terlebih dahulu ya. Dan lumayan cukup lama ya sobat kreatif, jadi sedikit saran saya kalau sobat kreatif mau membuatnya dengan bahan yang sama dengan yang saya pakai di video ini, bisa cari besi nako ulirnya yang masih bersih ya, agar tidak ekstra membersihkannya. Baiklah, dan sekarang saya akan siapkan beberapa potongan dengan bahan yang sama, kurang lebih 20 mm ya untuk potongannya. Potongan bahan ini akan saya fungsikan untuk mengikuti jalur twist pada nakonya agar mempunyai putaran yang sama dengan jalur utamanya ya, dengan bahan utamanya. Potongan ini bisa kita satukan atau pasang dengan cara seperti ini ya sobat kreatif. Oke, dan sebetulnya ada beberapa pilihan bahan yang bisa dipakai untuk mengganti potongan ini. Bisa pakai plat yang dibentuk mengikuti jalurnya atau pakai mata lahar yang dipasang di tiap jalur twist pada nakonya. Tapi yang menurut saya simple dan cukup pas dengan memakai bahan nako yang sama dengan bahan utamanya ya seperti ini. Tapi saya nggak tahu juga ya sobat kreatif, mungkin ada sobat kreatif yang sudah pernah membuatnya dengan cara dan bahan berbeda yang lebih mudah dan pas ya pada bahan utamanya. Untuk tiap potongannya sudah saya satukan keseluruhannya kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Di sini saya akan bersihkan dan sekalian bentuk bulat dengan gerindra tangan ya untuk hasilnya, agar sedikit manis dan nyaman digenggam juga ya sobat kreatif. Baiklah, meskipun tidak sempurna bulat banget ya, tapi setidaknya ada perbedaan dengan sebelumnya sebelum kita bentuk dan haluskan tadi ya sobat kreatif. Sekarang kita coba apakah berfungsi dengan baik, apakah potongan kecil yang sudah disatukan bisa mengikuti twist pada bahan utama dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan ya. Dan untuk hasilnya cukup baik ya sobat kreatif dan lancar juga dengan yang saya coba terapkan. Oke, dan sekarang saya akan lengkapi bagian-bagian terakhir pembuatan alatnya. Di sini saya akan tambahkan sambungan untuk genggaman tangan dengan bahan pipa yang saya sesuaikan ya dengan bahan lainnya. Dan saya juga akan terapkan stopper bagian atas dan bawah pada alatnya agar potongan yang tadi kita satukan tidak bablas jatuh ya ke bawah. Dan untuk pada bagian pipa genggaman pada bagian bawah saya pasang juga potongan pipa kecil sengaja ya, itu saya fungsikan semacam bos agar jalur tetap lurus, dan saya memilih pipa kecilnya yang sesuai dengan bahan utamanya ya atau nakonya seperti ini. Baiklah, dan cara pemasangan tiap bagiannya kurang lebih seperti ini ya.
Oke, dan baiklah sobat kreatif, kurang lebih seperti ini bentuk keseluruhan alat yang saya coba buat di kesempatan kali ini. Sangat sederhana, bisa dibuat dengan bahan-bahan bekas seperti yang saya pakai di praktek kali ini. Tidak terlalu besar biaya yang harus keluar, kita hanya perlu niat untuk membuatnya. Meski tidak besar ya, dan sangat receh yang bisa dibagikan di kesempatan kali ini. Semoga tidak menghapus sekecil apapun manfaatnya ya. Harga tertinggi tidak semua diukur dari besarnya yang dibuat dan akan terlihat rendah hanya karena kecilnya yang bisa dilakukan. Tidak semua yang mempunyai harga dilihat dari cerah warnanya, karena harga diri pun berwarna hitam dan sangat berharga daripada cerahnya sebuah berlian ya. Semua yang kita lakukan hanya berharga dan bernilai jika ada manfaatnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.